Freon ini penuh dilema guys. Jadi saya unggah ini karena Freon ini menjadi dilema para tukang. Atau tukang ini ketipu, atau saya ketipu oleh sebuah Freon bahwa yang bikin mampet ini adalah Freonnya. Jadi sudah saya uji dengan Freon seperti ini, sudah bahkan sering sekali karena sudah bertahun. Kemudian Freon ini, bahkan LPG ini, bahkan Freon yang model seperti ini, bahkan kalau habis ini kiloan. Kalau terus menerus Freon ini menjadi dilema para tukang ini. Jadi mudah-mudahan ini sebuah pengetahuan bahwa yang namanya Freon ini tentu tidak ada hubungannya mampet di kapiler. Saya kasih tahu kepada para pemula ini karena saya sering juga ketemu di toko ini. Saya mendingan Freon yang ini misalkan, atau yang ini misalkan, karena yang ini bikin mampet misalkan. Ini saya sering sekali dengar. Tentu ini tidak ada hubungannya nih Freon ini mampet di kapiler. Yang ada hubungannya nih Anda ini belum benar ini. Sirkulasi dari pres ke filter kemudian pindah ke kapiler ini belum benar. Mudah sekali Anda bisa pastikan. Baru datang saja Anda bisa pastikan. Colok kompresor hidup, dengerin evapnya dengan telinga. Ini suara ces atau kerucuk-kerucuk. Ini sudah pasti membuktikan bahwa kapiler ini sudah pasti bolong. Jadi saya menggunakan kunci seperti itu. Kalau ini memang kompresor hidup, walaupun ini pres lemah, sudah pasti nih kapiler ini bunyi walaupun ini presnya lemah. Jadi sudah pasti bunyi untuk ciri-ciri saya, dan saya akan meneruskan pekerjaannya dengan mengganti kompresor misalkan. Tapi sudah saya pastikan ini kapiler ini bolong. Jadi yang namanya Freon ini tidak ada hubungannya. Jadi saya dengar terus menerus ini adalah sebuah dilema. Bahkan LPG pun ini, kalau Anda misalkan begitu datang cek evapnya bunyi kerucuk atau ces, kemudian ternyata ini bocor, Anda ganti kompresor, Anda isi dengan LPG, sudah pasti ini kapiler bolong. Cuman hanya ini kan berdampak. Jadi berdampak ini kapiler ini kondensor ini akan korosi, kemudian ngumpulnya di filter. Jadi kapiler ini masih bolong ini. Ia pun menggunakan LPG, tapi dampaknya ini tidak langsung. Karena tentu saya berani bilang seperti itu karena saya sering bongkar bekas LPG, ternyata si filter ini penuh debu ini, karat, jadi ngumpul di filter. Kalau sudah dibuang misalkan ganti kondensor atau sudah di flashing kemudian diisi Freon lagi, ini tetap saja ini kuncinya kapiler ini sudah pasti ini bolong karena awalnya pun bolong, sumbatnya ini di filter. Menggunakan Freon seperti ini, misalkan ada yang mengidolakan, ini pun tidak ada hubungannya dengan mampet di kapiler. Oke, saya Freon apa saja masuk. Kadang dulu malahan dengan R22 kalau kehabisan. Kalau memang kapiler ini bolong, tetap saja ini sirkulasi akan berjalan. Dengan Freon ini nih habis satu brand, kemudian saya isi kiloan, tetap saja kalau kapiler ini bolong, ini tidak ada hubungannya dengan sebuah mampet. Anda bisa, saya berani ngomong dan Anda bisa pastikan ini video yang di bawah saya ini ribuan konten, 0, berapa persen ini mampet, dan ada yang sempat ganti kapiler ini. Saya omong lagi nih, kulkas Aqua ini sudah bisa ditolong. Ini bukan faktor karena Freon tentunya. Ini jelas ini tidak benar atau belum benar ini. Artinya benar-benar mampet di kapiler.
Jadi yang namanya freon ini tidak ada hubungannya dengan mampet. Kalau menurut saya silahkan saja Anda punya teori lain, misalkan karena sebab ini, karena sebab ono, karena sebab ana, silahkan saja. Yang jelas saya berani ngomong ini karena sudah saya uji. R600 misalkan saya isi dengan R600, kalau memang ini kapiler bolong, ini pun tidak ada hubungannya dengan mampet. Walaupun R600 ini diisi dengan R134, ini berdampak. Makanya saya tidak berani. Tetap saya mengisi dengan jodoh-jodohnya. Jadi mengajak para pemula, kalau saya ini kan bengkel panggilan, jadi supaya rendah tingkat komplainan, ini yang benar saja. Misalkan R134 ya isinya R134, R600 ya R600. Ini demi keamanan, karena misalkan Anda pergi ke titik order A yang kemarin ini bisa komplain, jadi membingungkan ini. Jadi mondar mandir ini bisa benturan dengan komplain. Jadi saya kasih tahu kepada para pemula ini supaya tingkat resiko komplain ini lebih rendah. Jadi usahakan ini jodoh-jodoh. Saya hanya bisa menguji. Contohnya begini. Dengan jenis freon seperti ini, bahkan R22 ini sudah saya coba semua ini. Kalau memang kapiler bolong ini sudah pasti ini sirkulasi lancar. Jadi tidak ada hubungannya dengan mampet. Oke. Kemudian sudah saya uji semua dengan transparan supaya melihat bahwa sirkulasi di kapiler ini kuncinya. Tetapi kalau memang ini mampetnya di kapiler, di filter kapiler ini tetap masih bolong. Jadi saya mengungkap ini, judulnya ini sejenis dilema yang saya patahkan. Jadi saya patahkan karena sudah saya uji berulang-ulang bahwa hoax ini jelas tidak benar ini menurut saya. Kalau si freon ini bikin jadi mampet, freon ono jadi mampet, freon yang ana jadi mampet. Ini tentu tidak ada hubungannya. Ini tentu hoax ini kalau menurut saya. Jadi mudah-mudahan ini para pemula ini semakin paham ini dengan konten-konten saya. Karena saya mengunggah ini justru berbalik. Kalau konten dandanin A ganti A sih gampang. Yang jadi permasalahan, ini dasarnya dari mana, jalurnya dari mana, sebabnya apa ini. Kalau konten-konten saya mengunggah berbalik, jadi dari dampak dan sebab. Kalau sudah mengetahui dampak dan sebab, saya jamin 100% ini Anda pasti bisa ini menggarap sebuah kulkas. Bahkan Anda bisa jadi bengkel yang profesional, guys. Sore guys.